Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisannya Sekar Jagad. Sebuah kisah yang berjudul Tidak Bisa Meninggal Akibat Susuk. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah. Atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Apa gunanya lahir kalau cuma jadi bahan ejekan? Suara itu keluar lirih dari bibir Jatin yang gemetar. Ia duduk di tepi pematang sawah, menatap air irigasi yang mengalir pelan. Pipinya basah oleh air mata yang menetes tanpa ia tahan. Di belakangnya suara tawa anak-anak kampung masih terdengar. Hitam legam, kalau jalan malam gak usah pakai baju, udahnya haru sama gelap, teriak salah satu anak laki-laki. Yang lain menyaut, makanya jangan sering jemur padi, nanti tambah gosong. Jatin menutup telinganya dengan kedua tangan, tapi suara mereka tetap menembus. Dadanya terasa sesak. Ia ingin membalas tapi tahu percuma. Setiap kali ia bicara, ejekan itu justru berubah jadi bahan tawa yang lebih keras. Langit sore berwarna jingga, tapi baginya semua terasa buram. Ia menatap tangannya yang kasar, kulitnya yang gelap seperti tanah kering, dan menarik nafas panjang. Ada rasa perih yang tidak bisa dijelaskan, rasa ditolak hanya karena sesuatu yang tidak bisa diubah. Langkah pelan terdengar mendekat. Jatin, suara itu lembut tapi berat, suara yang sangat ia kenali. Ibunya berdiri tidak jauh, membawa tampah berisi daun singkong yang baru dipetik. Jatin cepat mengusap matanya. Gak apa-apa, Mak. Ibunya menatapnya dengan mata lembut, tapi di balik itu ada kekhawatiran yang sulit disembunyikan. Anak-anak itu memang suka seenaknya, jangan dimasukin ke hati. Aku capek, Mak. Kenapa semua orang harus lihat warna kulit dulu sebelum bicara? Aku pengen kayak mereka, bisa dibilang cantik, bisa diterima. Ucapnya dengan suara yang nyaris patah. Sang ibu meletakkan tampah di tanah, lalu duduk di sampingnya. Angin membawa bau lumpur dan padi yang hampir menguning. Cantik itu nggak cuma di kulit, Nduk. Tapi aku tahu, kadang dunia gak seadil itu. Jatin menunduk, kata-kata itu terdengar seperti penghiburan, tapi tidak menghapus terasa sesak di dadanya. Ibunya memandang ke arah desa, ke deretan rumah yang mulai menyalakan lampu. Matanya tampak berpikir jauh. Ada orang yang mungkin bisa bantu. Dia teman lama ibu. Bantu gimana? Bantu biar hidupmu berubah, biar orang gak meremehkan kamu lagi. Jatin menatap wajah ibunya, mencoba membaca maksud di balik kalimat itu, namun ibunya hanya tersenyum samar, lalu berdiri. Sudah, ayo pulang. Udara sudah mulai dingin. Mereka berjalan pelan menyusuri jalan setapak menuju rumah. Sore beranjak menuju malam, dari jauh terdengar suara azan yang menggema, namun hati Jatin tetap gelap. Rumah panggung mereka sederhana, lantainya dari papan, dindingnya dari anyaman bambu yang mulai kusam. Malam itu, angin bertiup lewat celah-celah dinding membawa bunyi gemeresik yang lembut, tapi anehnya membuat Jatin sulit tidur. Dari ruang depan terdengar suara ibunya berbicara dengan seseorang. Jatin mengintip dari setelah pintu kamarnya. Yang datang adalah Buati, tetangga mereka yang dikenal sering menolong. Kalau tidak soal penyakit ya soal nasib. Aku tahu orangnya, kata Buati lirih. Namanya Bu Sari. Sekarang jarang mau terima orang, tapi kalau kamu minta, mungkin masih bisa. Dulu dia bantu sepupuku, sekarang hidupnya enak, cantik, disayang suaminya. Ibunya mengangguk pelan. Aku gak tega lihat anakku terus dihina. Kalau ada jalan, aku mau coba. Buati mendekat sedikit,
menurunkan suaranya. Cuma kamu harus siap. Orang bilang setiap keinginan besar pasti ada gantinya. Ibunya Jatin tidak langsung menjawab. Ia hanya memandangi lantai kayu lalu berkata pelan, "Asal anakku bisa bahagia." Jatin menutup pintu kamarnya perlahan. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tidak sepenuhnya mengerti pembicaraan itu, tapi dalam benaknya hanya ada satu harapan. Mungkin ada jalan agar orang berhenti menertawakannya. Pagi membawa kabut tipis di antara pepohonan. Ayam berkokok bersautan dan suara lesung menumbuk padi terdengar dari ujung gang. Jatin sudah menunggu di teras, mengenakan kebaya sederhana berwarna hijau pudar. Ibunya keluar sambil membawa tas anyaman kecil. "Ayo Nduk, kita jalan sekarang." Mereka menapaki jalan kampung yang masih sepi. Beberapa warga yang lewat menatap mereka, tapi ibunya hanya tersenyum dan terus melangkah. Setelah berjalan cukup jauh, rumah-rumah mulai jarang terlihat. Jalan tanah berganti menjadi bebatuan kecil. Udara terasa lembab. Seekor anjing menggonggong di kejauhan. Nadanya panjang seperti mengabarkan sesuatu. Rumah yang mereka tuju berdiri di ujung jalan. Dindingnya dari bata merah yang belum diplester. Catnya mulai mengelupas. Lampu di teras menyala redup berwarna kuning. Ada aroma bunga yang samar tapi menusuk hidung. Jatin menelan ludah. "Mak, ini rumahnya?" "Iya." Kayak bukan rumah orang biasa." Ibunya hanya menjawab singkat. "Tenang saja, kita cuma minta tolong." Pintu rumah terbuka sebelum mereka sempat mengetuk. Seorang perempuan berdiri di ambang pintu, mengenakan kain panjang dan baju berwarna gelap. Rambutnya disanggul tinggi, kulitnya pucat, dan matanya tajam menatap mereka. "Ini anakmu?" Suaranya rendah tapi jelas. "Iya Bu Sari," jawab ibunya Jatin sopan. "Saya minta tolong biar anak saya punya nasib lebih baik." Tatapan Bu Sari beralih pada Jatin. Pandangan itu seperti menyelam ke dalam pikirannya. "Kau merasa hidupmu selalu di bawah ya?" Jatin mengangguk pelan. "Orang-orang bilang aku jelek Bu, mereka nggak tahu rasanya." Bu Sari menyipitkan mata. "Kalau aku bantu, kau berani terima semua pantangannya?" "Pantangan?" "Iya, cantik itu bukan cuma soal rupa, tapi juga kekuatan. Ada hal yang harus kau jaga." Ibunya cepat menyaut. "Dia berani Bu, apapun asalkan bisa hidup lebih baik." Bu Sari berbalik dan berjalan masuk. "Ikut aku." Ruangan di dalam rumah itu temaram, hanya satu lampu kuning di langit-langit yang bergoyang pelan. Udara di dalam lebih lembab dari luar. Di sudut ruangan ada meja kayu dengan baskom besar berisi air dan bunga warna-warni. "Lepas selendangmu dan masuklah ke air ini. Ini air kembang 7 rupa, mandi sampai airnya jadi tenang." Jatin menatap ibunya, ragu, tapi tatapan ibunya menyuruhnya menurut. Ia melangkah ke depan, menunduk, lalu perlahan menyentuh air di baskom. Dinginnya menembus kulit, membuat tubuhnya bergetar. Aroma bunga yang semula wangi kini terasa berat, seperti menyimpan sesuatu yang menekan dada. "Kenapa dingin sekali Bu?" "Diam saja, itu tanda air sudah menerima dirimu." Jatin menunduk lagi, mencelupkan wajahnya. Saat air menutup mata dan telinganya, ia merasakan sesuatu menyentuh kulit. Bukan air, tapi seperti ujung rambut yang halus melingkari lehernya. Ia menahan nafas, tapi suara lirih terdengar di kepalanya, seperti seseorang memanggil namanya. Ia buru-buru mengangkat kepala, terengah. "Mak, aku..." Ibunya berdiri di pintu, matanya cemas tapi tidak berani mendekat. Bu Sari menatapnya tajam. "Belum selesai, ulangi." Dengan tubuh menggigil, Jatin kembali mencelupkan diri. Kali ini tidak ada suara, hanya denyut jantung yang terasa berat. Setelah beberapa saat, Bu Sari berkata, "Cukup." Ia mengambil kain bersih dan menyuruh Jatin duduk di kursi kayu. Lampu bergoyang pelan, dan bayangan di dinding bergerak seperti menari. Bu Sari membuka kotak kecil dari rotan. Di dalamnya ada benda-benda kecil berwarna keemasan. "Ini susuk. Aku akan pasangkan di wajahmu, di pipi, di bibir, dan sedikit di hidung." Jatin menatap benda itu. Bentuknya kecil seperti serpihan logam. "Apakah sakit?" "Tidak, tapi rasanya akan kau ingat."
Ibunya berdiri di belakangnya, menggenggam jemarinya kuat-kuat. Bu Sari mulai bekerja, jemarinya dingin saat menyentuh kulit Jatin. Ia menggumam pelan, suara rendah yang nyaris tidak bisa dipahami. Saat benda pertama menempel di pipinya, Jatin merasa sensasi aneh, bukan sakit, tapi seperti ada sesuatu yang merayap masuk ke dalam kulit. Rasanya dingin dan menekan dari dalam. Bu Sari menempelkan benda berikutnya di bibir dan hidungnya. "Sudah," katanya datar. "Sekarang tutup matamu." Lampu di langit-langit berkedip beberapa kali, lalu tenang. Udara terasa berat. Dalam hening itu Jatin merasa seolah wajahnya ditarik ke arah tertentu, lalu dilepaskan. Setelah itu tidak ada rasa apa-apa. Ia hanya diam. Ketika ia membuka mata, Bu Sari menatapnya lama sekali. "Bagus, wajahmu sudah menerima." Jatin menyentuh pipinya, kulitnya terasa biasa saja, tapi di baliknya ada sensasi logam yang menempel erat. "Apa sudah selesai, Bu?" "Sudah, tapi ingat, mulai hari ini kau bukan Jatin yang dulu. Ada hal yang harus dijaga." "Hal apa?" "Jangan sombong, jangan makan sayur kelor, dan jangan menyentuh sate yang masih ditusukannya. Kalau kau langgar, keindahan ini akan berubah jadi kutukan." Ibunya cepat mengangguk. "Kami akan ingat itu, Bu." Bu Sari menatap Jatin sekali lagi sebelum berbalik. "Pulanglah sebelum langit gelap." Mereka keluar dari rumah dengan langkah pelan. Udara luar terasa lebih ringan, tapi kepala Jatin berdenyut. Ia tidak tahu kenapa, tapi tubuhnya terasa berbeda, lebih hangat dan terasa lebih ringan. Saat mereka melewati jalan berbatu menuju desa, langit mulai memudar. Di tepi jalan ada ember berisi air jernih yang dipakai orang untuk mencuci kaki sebelum masuk rumah. Tanpa sadar, Jatin menatap bayangannya di permukaan air itu. Wajahnya terlihat lain, ada sinar lembut yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Kulitnya tampak bersih, matanya berkilat, dan senyum kecil muncul tanpa ia sadari. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Jatin merasa dirinya indah. Ia tidak tahu bahwa keindahan itu bukan sekedar karunia, melainkan awal dari sesuatu yang tidak akan pernah bisa ia lepaskan. "Jatin, kamu kok sekarang cantik banget ya?" Suara Yuli memecah suasana di pasar. Perempuan yang dulu sering menertawakan kulit Jatin kini menatapnya kagum. Matanya tidak lepas dari wajah gadis itu. Jatin tersenyum canggung sambil merapikan dagangan sayur yang dibelinya. "Ah, biasa aja yuk. Mungkin cuma kelihatan beda karena aku jarang keluar rumah." "Beda bagaimana? Kamu kayak bersinar gitu loh. Wajahmu seger banget." Salah Siti, pedagang cabai yang dulu juga sering menatapnya sinis. Jatin hanya menunduk. Ia tidak tahu bagaimana harus menjawab. Sejak hari itu di rumah Bu Sari, sesuatu dalam dirinya memang terasa lain. Ia sering melihat orang menatapnya lebih lama dari biasanya. Entah kenapa, setiap tatapan itu seperti mengandung kekaguman yang sulit dijelaskan. Beberapa minggu berlalu setelah ritual itu, Jatin mulai jarang termenung. Setiap kali ia keluar rumah, orang-orang menyapanya dengan ramah. Anak-anak yang dulu mengejek kini berebut menyapanya. Laki-laki yang dulu memalingkan wajah kini sering mencari alasan untuk berbicara dengannya. Ibunya memperhatikan perubahan itu dengan senyum samar. Dalam hati perempuan itu merasa lega, tapi ada sesuatu yang mengganjal, perasaan berat yang tidak ia pahami. Setiap malam ketika menatap wajah putrinya yang kini tampak bersinar di bawah cahaya lampu, ia teringat pesan Bu Sari. "Kalau kau mau anakmu hidup lebih baik, biar dia menanggung sendiri akibatnya nanti." Kata-kata itu berputar di kepalanya, namun ia memilih diam, berpura-pura tidak ingat. "Mak, aku diterima kerja di toko kain di kota," seru Jatin suatu sore dengan nada ceria. Ibunya menoleh kaget. "Serius, Tin? Kapan kamu daftar?" 2 hari lalu, ibu pemilik tokonya yang langsung nyuruh aku datang. Katanya cocok bantu-bantu di sana." Tawa itu tulus, tapi ada sedikit getar di suaranya. Dalam hatinya, Jatin tidak bisa menolak rasa syukur dan sekaligus heran. Ia tidak melamar dengan sungguh-sungguh, hanya menemani temannya yang mencari kerja. Tapi entah bagaimana pemilik toko justru menawarinya posisi. "Ya sudah, kalau itu rezekimu, syukuri," kata ibunya, tapi suaranya terdengar berat. "Ingat pesan Bu Sari, jangan lupa pantangan." Jatin mengangguk.
Aku inget mak, aku gak akan makan sate yang masih nempel di tusuknya. Dan aku juga gak bakal makan sayur kelor. Ibunya hanya mengelus pundaknya. Bagus, jaga dirimu Tin. Toko tempat Jatin bekerja berada di pinggir jalan besar kota kecil itu. Bangunannya sederhana tapi selalu ramai. Jatin ditempatkan di bagian kasir. Hari pertama bekerja ia sudah menarik perhatian banyak orang. Para pelanggan terutama laki-laki betah berdiri lama hanya untuk berbincang singkat dengannya. Namamu siapa mbak? Tanya seorang pembeli sambil menyerahkan uang. Jatin, jawabnya sambil tersenyum. Wah, nama seindah wajahnya, kata pria itu sambil tertawa kecil. Rekan-rekan kerja yang lain saling pandang. Mereka sudah terbiasa melihat pelanggan bersikap begitu. Sejak Jatin datang, suasana toko terasa berbeda. Entah kenapa pelanggan jadi lebih banyak. Bahkan bos mereka Pak Herman sering turun tangan langsung untuk membantu di kasir. Padahal sebelumnya ia jarang muncul. Suatu sore Pak Herman berdiri di depan toko sambil memperhatikan Jatin yang tengah melayani pembeli. Tatapannya tidak biasa. Ada rasa kagum, tapi juga seperti sedang terpikat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Jatin, nanti setelah tutup ikut saya makan ya. Pak, tapi saya harus pulang, takut ibu khawatir. 1 jam saja, saya cuma ingin berterima kasih karena penjualan naik sejak kamu masuk. Nada suaranya terdengar meyakinkan. Jatin sempat ragu, tapi akhirnya mengangguk pelan. Di rumah makan sederhana suasananya hening sesaat. Pak Herman menatap Jatin di seberang meja. Kamu tahu nggak Tin, toko saya ini dulu hampir bangkrut. Tapi sejak kamu kerja di sana, entah kenapa semuanya berubah. Orang datang terus, mungkin kamu pembawa rezeki. Jatin tersenyum kecil. Saya cuma kerja biasa pak. Tetap saja, ada yang beda dari kamu. Saya bahkan gak bisa berhenti mikir tentang kamu, katanya dengan nada rendah. Jatin terdiam, kata-kata itu membuat dadanya berdebar. Ia tidak tahu harus menanggapi bagaimana. Dalam pikirannya ia hanya ingin bekerja, bukan mencari perhatian siapapun. Tapi sejak itu tatapan Pak Herman terasa lain. Beberapa bulan berlalu, nama Jatin menjadi pembicaraan di kampung dan kota. Semua orang menyebutnya perempuan yang cantik dan membawa berkah. Ia akhirnya dinikahi oleh Pak Herman. Warga kampung yang dulu menertawakannya kini menunduk hormat setiap kali ia pulang menengok ibunya. Gak nyangka ya, Jatin bisa jadi istri bos toko kain, ujar salah satu warga dengan nada kagum. Dulu kulitnya aja dikatain kayak arang, sekarang malah dibilang berseri. Jatin hanya tersenyum setiap kali mendengar. Ia tidak pernah membalas dendam atau menyinggung masa lalu. Namun di dalam dirinya kadang muncul perasaan aneh saat ia tersenyum pada orang. Matanya seolah tidak benar-benar tersenyum. Ada sesuatu di balik pandangan itu yang sulit dijelaskan. Suatu malam di rumah besar mereka, Jatin duduk di depan jendela. Menatap halaman yang diterangi cahaya lampu kuning. Angin berembus pelan, membawa aroma lembab dari taman. Ia menyentuh pipinya, mengingat malam ketika logam dingin itu menempel di kulitnya. Saya mau bu, apapun asal tidak diremehkan lagi. Suara lamanya menggema di kepala. Tubuhnya sedikit bergetar. Ia menatap tangannya, kulitnya masih sama gelapnya. Tapi entah kenapa kalau orang lain melihat, selalu bilang wajahnya bersinar. Ia sendiri tidak pernah benar-benar paham dari mana datangnya cahaya itu. Pak Herman masuk ke kamar. Sayang, besok kita mau buka cabang baru. Aku mau kamu yang pegang. Jatin menoleh dan tersenyum. Baik mas. Tapi saat suaminya mendekat, ia sempat melihat bayangan samar di ujung pandangannya. Sekilas seperti sesosok perempuan berkerudung hitam berdiri di ambang pintu. Wajahnya kabur tapi matanya tajam. Ketika Jatin berkedip, bayangan itu menghilang begitu saja. Ia menelan ludah lalu menatap suaminya yang sudah duduk di sampingnya. Kamu kenapa? Tanya Pak Herman. Enggak, cuma capek. Hari-hari berikutnya berjalan seperti mimpi. Rezeki seolah mengalir tanpa henti. Toko mereka bertambah besar, karyawan semakin banyak, dan semua yang datang tampak menyukai Jatin. Tidak ada yang bisa menolak senyumnya. Namun di balik itu tubuhnya sering terasa aneh. Kadang saat menyisir rambut di pagi hari ada rasa perih seperti ditusuk jarum di pipi dan bibir.
Kadang juga ia mendengar suara lirih tidak jelas dari mana, seperti panggilan yang membuat bulu kuduknya berdiri. "Tin, kamu sakit?" tanya Pak Herman suatu sore ketika melihat istrinya memegangi pipi. "Cuma pegel, Mas," jawabnya sambil memaksakan senyum. "Mungkin kurang tidur." Tapi malam itu ketika ia mencuci tangan di ember belakang rumah, airnya terasa dingin menusuk. Saat menunduk, ia melihat pantulan wajahnya di permukaan air yang bergetar pelan. Wajah itu tersenyum, tapi senyumnya tampak berbeda, seperti bukan miliknya. Ia buru-buru berdiri, memegang dadanya, nafasnya tersengal. Tapi sesaat kemudian rasa itu hilang, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Waktu berlalu cepat, Jatin dan Pak Herman dikaruniai 2 anak. Kehidupan mereka tampak sempurna di mata orang lain. Tapi di balik semua itu ada sesuatu yang selalu menekan batin Jatin. Ia sering bermimpi aneh. Berjalan di jalan panjang yang penuh bunga layu, mendengar langkah-langkah yang mengikutinya, lalu terbangun dengan tubuh dingin. Ia jarang bercerita kepada siapapun, hanya ibunya yang pernah ia datangi diam-diam di kampung. "Mak, aku sering mimpi aneh. Rasanya kayak ada yang ngikutin." Ibunya menatap lekat-lekat, matanya mulai berkaca. "Tin, kamu masih ingat pesan Bu Sari?" "Iya, aku gak pernah langgar pantangan itu." "Kalau begitu biarlah, jangan dihiraukan. Doa saja yang banyak." Jatin mengangguk, tapi dalam perjalanan pulang perasaan itu tumbuh lagi, seperti ada sesuatu di balik kulitnya yang bergerak pelan. Di rumah ketika semua sudah tidur, Jatin menatap langit-langit kamarnya. Udara terasa berat dan tiba-tiba muncul aroma bunga yang menyengat. Sama seperti malam ketika ia mandi kembang dulu. Ia menutup hidung tapi baunya tetap ada, menusuk ke kepala. Ia menoleh ke sisi tempat tidur Pak Herman tidur pulas. Ia bangun pelan dan berjalan ke cermin di meja rias. Namun kali ini ia tidak melihat apa-apa selain kegelapan di matanya sendiri. Dadanya berdebar. Ia menyentuh pipinya perlahan dan merasakan denyut halus di bawah kulit, dingin seperti logam. Suara samar terdengar entah dari mana, seperti tarikan nafas berat yang memecah keheningan. Ia mundur selangkah, tapi rasa dingin itu merambat sampai ke leher. Jatin memejamkan mata, menahan tangis. Namun beberapa detik kemudian semuanya lenyap. Tidak ada suara, tidak ada aroma bunga, hanya tubuhnya yang gemetar dan nafasnya yang tersengal. Ia memeluk dirinya sendiri, lalu menatap ke arah anak-anaknya yang tidur di kamar sebelah. Dalam hati ia berdoa agar semua ini hanya perasaannya saja. Keesokan paginya ia kembali bekerja seperti biasa, senyum tetap terpasang di wajahnya. Seperti tidak ada apa-apa. Tapi di balik senyum itu ada kegelisahan yang tidak bisa ia sembunyikan. Ia mulai menyadari, kecantikan yang ia dapatkan bukan cuma mengubah hidupnya. Dan entah kenapa setiap kali ia melihat seseorang tersenyum padanya, selalu ada perasaan asing yang menelusup di balik kulit wajahnya. Terasa dingin, berat, seperti mengingatkan bahwa keindahan yang ia miliki bukanlah miliknya sepenuhnya. "Dok, jadi bagaimana keadaan ibu saya?" Suara Risa terdengar bergetar di ujung ranjang. Dokter yang berdiri di seberang menatap layar hasil pemeriksaan cukup lama sebelum menjawab. "Jantungnya sangat lemah. Tapi ada yang janggal." "Janggal gimana, Dok?" tanya salah satu anak Jatin yang lain, Rendra. "Secara medis fungsi tubuhnya hampir berhenti, tapi detak jantungnya belum hilang sepenuhnya. Seolah ada sesuatu yang menahan." Ruangan hening, mesin monitor berdetak pelan seperti menghitung waktu yang tidak mau bergerak. Wajah Jatin di atas ranjang terlihat begitu tenang, kulitnya halus dan bersinar lembut di bawah cahaya lampu rumah sakit. Tidak ada keriput yang menunjukkan usia 60 tahun. Seandainya bukan karena selang oksigen di hidungnya, orang pasti mengira dia masih berusia 30. "Apa dia masih bisa sadar, Dok?" tanya Risa lagi. Dokter menggeleng. "Secara kesadaran seharusnya sudah tidak, tapi tubuhnya belum melepas nafas terakhir. Ini jarang sekali terjadi." Malam itu mereka memutuskan untuk menunggu. Jatin tidak juga membuka mata. Tetapi dada yang naik turun tipis membuat keluarga berharap entah pada apa. Rendra menatap wajah ibunya lama, lalu menunduk sambil berbisik lirih. "Kenapa ibu gak pergi saja kalau memang sudah waktunya?" Beberapa hari kemudian dokter akhirnya menyerah.
Tidak ada perubahan. Mereka menyarankan agar Jatin dirawat di rumah saja. Kalau nanti terjadi apa-apa, segera hubungi kami, kata dokter itu pelan. Mobil ambulan mengantar Jatin pulang. Di sepanjang jalan keluarga hanya diam. Tidak ada tangis, hanya keheningan yang menyapanya. Udara terasa berat seperti menahan sesuatu yang tidak terlihat. Saat mobil berhenti di halaman rumah, Sari membuka pintu dan hampir tersandung karena lututnya gemetar. Di dalam rumah mereka menyiapkan tempat tidur di ruang tengah. Jatin diletakkan di sana, di bawah cahaya lampu kuning yang temaram. Nafasnya masih ada, tapi pelan, seolah datang dari jauh. Kadang terdengar seperti berhenti, lalu kembali lagi dengan desis halus yang membuat bulu kuduk berdiri. Dia belum juga sadar, tanya tetangga yang datang menjenguk. Risa menggeleng. Belum, dokter bilang jantungnya sudah lemah. Kalau begitu jangan-jangan bukan sakit biasa, ucap si tetangga perlahan. Matanya menatap Jatin dengan ragu. Aku pernah dengar tentang orang yang gak bisa meninggal. Katanya tubuhnya masih diikat sesuatu. Jangan ngomong yang aneh-aneh, Bu, potong Rendra cepat tapi suaranya bergetar. Tetangga itu mundur sedikit. Maaf, aku cuma khawatir. Kalau lama begini, sebaiknya panggil orang yang paham. Malamnya angin berembus dari celah jendela. Tirai bergerak perlahan. Di luar suara jangkrik terdengar seperti irama yang tidak serasi. Di ruang tengah Sari duduk di kursi rotan menatap ibunya yang terbaring. Tubuh itu tidak bergerak. Hanya dada yang naik turun perlahan. Tapi yang membuatnya merinding adalah sesekali matanya terasa seperti ditatap balik, meskipun kelopak mata Jatin tertutup rapat. Rendra, kamu dengar itu? Dengar apa? Kayak ada suara dari tenggorokan ibu. Mereka berdua mendekat. Benar, dari mulut Jatin terdengar suara lirih seperti rintihan panjang, tapi tidak jelas dari mana asalnya. Nafasnya terdengar berat, seolah tubuh itu menolak sesuatu yang sedang menariknya pergi. Bu, kalau ibu mau pergi, pergilah, ucap Risa pelan, memegang tangan ibunya. Kami sudah ikhlas. Tiba-tiba tangan Jatin bergerak, hanya sedikit, tapi cukup membuat Risa tersentak mundur. Jari-jari itu seperti mencengkeram udara, lalu kembali diam. Wajahnya tampak tenang lagi, tapi kulit di bawah matanya terlihat menegang, seperti ada sesuatu yang hidup di bawah permukaan. Rendra menarik nafas keras. Aku gak tahan. Ini bukan cuma sakit. Risa menatapnya. Maksud kamu apa? Waktu bapak meninggal, ibu gak berubah. Wajahnya tetap begitu saja, seolah gak nambah umur. Orang-orang di toko sering ngomong, katanya ibu kayak gak tua-tua. Aku pikir cuma genetik, tapi sekarang lihat sendiri. Risa menunduk. Ia teringat banyak hal. Dulu ibunya sering menolak difoto, tidak pernah mau pergi ke acara pengajian, dan selalu tampak waspada setiap kali mendengar nama seorang dukun disebut. Hari berganti. Tubuh Jatin masih sama, tidak membusuk, tidak juga hidup. Nafasnya tersisa tipis seperti bayangan. Banyak orang datang menjenguk, tapi semua pulang dengan wajah pucat. Desas-desus mulai terdengar di warung, di halaman rumah, bahkan di depan masjid. Katanya Jatin dulu pernah pasang susuk, bisik salah satu tetangga kepada yang lain. Pantas saja, dari dulu cantiknya nggak luntur-luntur, tapi kalau susuknya belum dicabut, ya begitu, matinya nggak bisa. Dulu kan bilang dia pernah datang ke rumah Bu Sari di ujung jalan. Yang dukun itu, siapa tahu dari situ asalnya. Kabar itu menyebar cepat. Malamnya rumah Jatin penuh cahaya lampu minyak. Tapi rasanya justru lebih gelap dari sebelumnya. Anak-anaknya tidak tidur. Mereka duduk di dekat ranjang, menatap tubuh ibunya yang kaku dengan wajah penuh kecemasan. Rendra, kamu dengar yang orang-orang bilang? Rendra mengangguk perlahan. Aku gak mau percaya, tapi aku juga gak bisa nyangkal. Kalau benar ibu dulu pasang susuk, berarti susuk itu belum dicabut sampai sekarang. Mungkin, tapi aku gak tahu gimana cara tahu yang sebenarnya. Angin tiba-tiba bertiup dari arah pintu. Lampu minyak bergoyang, bayangan tubuh Jatin tampak bergerak di dinding seperti hidup. Rendra spontan berdiri, tapi Risa menahannya. Diam dulu. Mereka memperhatikan tubuh itu. Tangan Jatin yang tadinya terlipat di dada perlahan bergerak, bibirnya membuka sedikit, tapi tidak ada suara keluar, hanya udara yang mendesis pelan.
Risa menutup mulutnya agar tidak berteriak. Rendra menarik nafas panjang, mendekat, dan menyentuh dahi ibunya. Kulit itu dingin sekali, tapi terasa kenyal, seperti daging segar. "Ibu," suaranya bergetar. Tidak ada respon, hanya detak jantung lemah dari tubuh yang menolak berhenti. Keesokan paginya rumah itu mulai ramai. Para tetangga berdatangan membawa makanan dan doa, tapi sebagian besar hanya ingin melihat sendiri keadaan Jatin. Beberapa dari mereka berdiri di dekat pintu, menatap tubuh diranjang dengan tatapan takut, bercampur penasaran. "Dia sudah 3 hari begitu." "Iya, belum meninggal, tapi juga tidak hidup." "Serem ya, katanya dokter pun bingung." Rendra menutup tirai agar mereka tidak bisa melihat. "Sudah cukup, ini bukan tontonan." Setelah pintu tertutup, suasana rumah kembali sunyi. Hanya bunyi jam dinding yang berputar lambat. Di pojok ruangan, Risa duduk sambil memeluk lutut. Matanya sayu tapi waspada. "Malam ini aku mau hubungi Pak Ilyas." "Siapa?" "Pak Ilyas, tetangga kita dulu waktu masih di Gang Lama. Katanya dia kenal seorang kiai di Pasuruan. Orang-orang sering panggil beliau kalau ada hal-hal aneh." Rendra diam sejenak. "Kalau memang itu satu-satunya jalan, hubungi saja." Risa mengangguk pelan. Ia menatap ibunya sekali lagi. Wajah itu masih cantik, tapi sekarang terlihat lain. Ada cahaya aneh yang memantul dari kulitnya, membuatnya tampak seperti patung hidup. Nafasnya semakin pelan, tapi belum juga berhenti. Di luar rumah suara azan maghrib terdengar memecah keningan. Suaranya menggema sampai ke dalam. Tapi anehnya di saat itu pula, nafas Jatin terdengar lebih berat. Tubuhnya seperti menegang sebentar, lalu tenang lagi. Risa menatap Rendra dengan wajah panik. "Kenapa tiap azan suaranya jadi berat?" Rendra tidak menjawab, ia menatap ibunya lama, lalu menutup mata. Malam berikutnya terasa panjang, langit berwarna hitam pekat, tanpa bintang. Risa duduk di samping ranjang sambil menggenggam tangan ibunya. Kulitnya dingin, tapi ia tidak ingin melepaskan. "Ibu, besok Kiai akan datang. Kalau memang ada yang belum selesai, tolong lepaskan, Bu." Dari arah dada Jatin terdengar suara lirih seperti udara keluar lewat sela gigi. Sari mundur pelan, air matanya menetes tanpa sadar. Ia tidak tahu apakah tubuh itu merespon atau hanya sekedar refleks, tapi perasaan dingin di tengkuknya membuat bulu kuduknya berdiri. Rendra yang duduk di dekat pintu menatap pemandangan itu tanpa berkata. Di kepalanya, bayangan masa lalu berputar. Hari ketika ibunya tiba-tiba diterima kerja di kota, saat wajahnya jadi lebih cantik, dan bagaimana semua orang memuji tanpa tahu rahasia di baliknya. Kini di hadapan mereka, tubuh itu menolak pergi. Pagi menjelang, meski matahari belum tampak, rumah Jatin terasa seperti terbungkus kabut yang tebal. Risa dan Rendra belum tidur sejak malam. Di luar, suara orang berdoa terdengar samar, tapi di dalam rumah, waktu seolah berhenti. Tubuh Jatin masih sama, tapi udara di sekitarnya terasa pengap, seperti ada sesuatu yang tidak mau keluar. Beberapa tetangga datang membantu membersihkan ruangan, namun satu persatu mereka memilih pergi lebih cepat dengan alasan takut. "Dia kayak bukan manusia lagi," kata salah satu dari mereka sambil menunduk. "Kalau belum dicabut, ya susah. Susuknya itu pengikat roh." Sari menatap punggung orang itu yang berjalan tergesa. Kata-kata itu terngiang di kepalanya, membuat dada terasa sesak. Ia memejamkan mata, berusaha menolak rasa takut yang merayap dari dasar hati. Dalam keheningan yang panjang terdengar nafas Jatin tersengal sejenak, lalu tenang lagi. Rendra menatap wajah ibunya dan berkata pelan, "Kalau benar susuk itu yang menahan, berarti kita harus meminta tolong orang yang tahu cara melepaskannya." Risa mengangguk tanpa suara. Ia tahu saat itu tiba mereka harus memanggil sang kiai. Di luar rumah angin berembus membawa bau tanah yang lembab, seolah alam pun tahu ada sesuatu yang belum selesai di rumah itu. Langit sore tampak sendu saat Rendra menjejakkan kaki di halaman rumah seorang kiai yang dikenal di desanya. Udara terasa berat, seolah ikut menahan nafas. Bersama hatinya yang gelisah, langkahnya gontai. Sendal yang dipakainya menimbulkan bunyi lembut di lantai semen yang mulai retak. Di teras beberapa santri duduk membaca Al-Quran, tapi pandangan mereka sempat terhenti melihat wajah Rendra yang pucat. Pintu rumah terbuka, aroma kayu dan kertas doa memenuhi udara.
Di dalam, Kiai Hasim tengah duduk di depan meja kecil, ditemani secangkir teh yang sudah dingin. Tatapan tajam tapi tidak menakutkan, hanya tenang, seolah tahu bahwa tamunya membawa beban besar. "Assalamualaikum," suara Rendra terdengar pelan, hampir tidak keluar dari tenggorokannya. "Waalaikumsalam." Kiai menatapnya, lalu mempersilahkan duduk. "Kamu anaknya Bu Jatin ya?" Rendra menunduk, suaranya bergetar. "Iya Pak, ibu saya sudah beberapa hari tidak sadar. Dokter bilang nafasnya lemah, tapi anehnya jantungnya masih berdetak. Sudah seperti orang meninggal tapi tidak juga pergi." Kiai Hasim mengangguk pelan, mengusap jantungnya yang mulai memutih. "Berapa umurnya sekarang?" "Hampir 60 Pak." "Tapi tadi kamu bilang wajahnya masih seperti dulu." "Iya Pak," jawab Rendra, matanya mulai basah. "Kulitnya masih kencang, pipinya cerah. Kalau orang tidak kenal, pasti dikira masih 30-an. Kiai diam sejenak, lalu bangkit berdiri. "Baiklah, arahkan saya ke rumahmu. Kalau benar begitu, berarti bukan penyakit biasa." Rumah Jatin terletak di ujung jalan kecil yang dikelilingi kebun pisang dan bambu. Saat mereka tiba, angin berembus lembut, tapi terasa dingin di kulit. Dari dalam rumah terdengar suara isak tertahan. Sari, anak bungsu Jatin, duduk di dekat ranjang ibunya, menggenggam tangan yang sudah terasa dingin. Begitu melihat kedatangan Kiai, Sari berdiri cepat. "Pak, tolong ibu saya. Dia sudah begini sejak 3 hari lalu." Kiai Hasim menatap tubuh Jatin yang terbujur di ranjang. Cahaya lampu kuning membuat wajah perempuan itu tampak aneh, cantik, tapi terlihat kaku. Bibirnya pucat dan kelopak matanya tertutup rapat seperti patung tidur. "Sudah berapa lama begini?" "Sejak keluar dari rumah sakit, Pak. Dokter bilang tidak ada harapan, tapi juga tidak tahu kenapa belum meninggal." Kiai mendekat. Ia duduk di sisi ranjang, menatap wajah Jatin lama. Udara terasa hening dari jarak dekat. Kulit Jatin terlihat mulus, tapi di bawah permukaannya tampak guratan samar seperti logam yang tertanam. Kiai menutup matanya sejenak, lalu membuka kembali. "Kamu tahu nak, kadang orang menanam sesuatu dalam tubuhnya, berharap hidupnya berubah, tapi setiap hal ada gantinya." Rendra menelan ludah. "Maksudnya susuk?" Kiai tidak langsung menjawab. Ia mengambil tas kecil berisi air dan beberapa lembar kertas doa, lalu berucap pelan. "Kita lihat saja. Siapkan air bersih dan baskom kecil." Sari bergegas mengambil dari dapur. Saat ia kembali, suasana di rumah seperti menahan nafas. Angin berhenti, hanya suara tik-tik jam dinding yang terdengar pelan. Kiai duduk bersila di samping ranjang, menundukkan kepala, lalu mulai membaca doa. Suaranya rendah, tenang, namun terasa berat, menggema di dada. Rendra berdiri di ujung ranjang, sementara Risa menggenggam kain penutup tubuh ibunya dengan erat. Beberapa menit berlalu, urat di leher Jatin tampak menegang. Dadanya bergetar halus. Suara nafasnya yang tadi nyaris tidak terdengar, kini terdengar berat, seperti tertahan sesuatu. "Bismillah," ucap Kiai lirih menatap Rendra. "Ibumu tidak tidur nak. Ruhnya belum tenang. Ada yang menahan di wajahnya." Risa menutup mulutnya menahan tangis. "Apa bisa diangkat, Pak?" "Insya Allah bisa. Tapi butuh sesuatu untuk melepasnya. Kalian punya daun kelor di rumah ini?" Rendra mengangguk cepat. "Ada di belakang." "Ambil 7 lembar saja, pilih yang masih segar." Rendra berlari ke halaman belakang. Angin sore menusuk kulitnya saat ia menunduk di bawah pohon kelor, memetik dengan tangan gemetar. Ia tidak tahu kenapa daun itu terasa dingin di genggamannya, seolah menyerap panas dari telapak tangannya sendiri. Ketika ia kembali ke dalam rumah, Kiai sudah menyiapkan baskom berisi air. Daun kelor itu diremas pelan di dalamnya, hingga air berubah keruh kehijauan. Bau khas daun itu menyebar di udara, menusuk hidung dengan aroma getir. Kiai mengangkat wajahnya. "Air ini akan membuka apa yang disembunyikan. Guyurkan ke wajah ibumu 3 kali, dengan niat melepas apa yang bukan miliknya." Rendra menatap air itu lama, lalu menunduk. Tangannya bergetar saat ia mengambil gayung kecil dan menuangkan air pertama ke wajah Jatin. Cairan itu mengalir pelan membasahi pipi dan dagu ibunya. Tidak ada reaksi apapun. Tetesan kedua jatuh dari bawah kulit. Terlihat gerakan halus, seperti sesuatu yang hidup di balik permukaan kulit. Pada guyuran ketiga, tiba-tiba terdengar suara kecil,
seperti bunyi logam yang jatuh di air. Risa menjerit, tapi Kiai mengangkat tangan memberi isyarat untuk diam. Dari pipi Jatin muncul titik hitam kecil, lalu perlahan keluar sesuatu berbentuk bulat seukuran biji jagung. Warnanya keabu-abuan berkarat dan mengeluarkan bau logam yang tajam. Beberapa detik kemudian dari bibir dan hidungnya muncul benda serupa. Air di baskom berubah kecoklatan, menimbulkan gelembung kecil di permukaannya. Rendra menatap tanpa suara, dadanya terasa berat, seolah ikut menahan sesuatu yang ingin keluar bersama air itu. Kiai menutup mata, membaca doa lagi, suaranya tegas tapi tetap lembut. Lalu nafas panjang terdengar, tubuh Jatin yang tadinya kaku perlahan-lahan melemas. Dada yang bergetar tadi berhenti, suara nafasnya lenyap. Risa menutup mulutnya, air matanya jatuh membasahi ujung kaki. Rendra menunduk, tangannya menggenggam tangan ibunya yang kini benar-benar dingin. Kiai memandang mereka lama, lalu berkata pelan, "Sudah selesai." Dia pergi dalam keadaan tenang, susuknya sudah keluar semua. Ia berdiri menatap wajah Jatin yang kini terlihat damai, tanpa tegang, tanpa tanda-tanda aneh. Hanya perempuan tua yang tampak seperti sedang tertidur, dengan cahaya lembut di wajahnya. Rendra menatap Kiai penuh rasa syukur bercampur sedih. "Terima kasih, Pak." Kiai menggeleng pelan. "Jangan berterima kasih pada saya. Semua ini atas izin Tuhan. Kalau Dia mau, sesuatu yang disembunyikan akan tetap terbongkar." Udara di rumah terasa lebih hangat. Di luar suara jangkrik mulai terdengar bersautan. Sari menyalakan lampu di ruang tamu. Tapi tidak ada yang bicara, hanya diam yang panjang diselimuti kegelegaan yang aneh. Kiai berjalan menuju pintu, menatap langit yang mulai gelap. "Kalau ada yang seperti ini lagi, ingatlah, kecantikan tidak bisa dibeli, apalagi disimpan selamanya." Rendra memandangi ibunya yang kini benar-benar tenang. Ia teringat bagaimana selama puluhan tahun Jatin selalu terlihat muda, selalu kuat, tidak pernah terpikir bahwa semua itu ada harga yang harus dibayar. Dan malam itu rumah keluarga Jatin tenggelam dalam keheningan panjang. Tidak ada yang berani bicara banyak. Di antara aroma daun kelor dan air yang belum dibuang, tersisa pertanyaan yang menggantung di kepala semua orang. Berapa lama rahasia itu sudah bersembunyi di bawah kulitnya? Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya bagikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.